Halo guys, selamat datang di podcast kita. Kali ini aku sebagai Talita akan nemenin kalian untuk podcast hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang novel Wanita Luka dan Akhir yang Bahagia by Tia Setiawati. Nah, tapi aku gak sendirian nih. Ada dua narasumber kita yang bakal sharing ke kalian. Jadi, siapa aja? Halo, perkenalkan nama aku Syahra. Aku emang suka banget baca novel, dan novel ini menjadi salah satu novel yang menarik perhatian aku banget. Hai, aku Amel, sama kayak Syahra. Aku juga suka banget baca novel. Dan pas baca novel ini tuh aku ngerasa kayak relate banget sama kehidupan nyata. Oke, jadi udah mantap kan? Oke, mari kita masuk ke topik utamanya. Nah, jadi menurut kalian berdua nih, yang udah pernah baca pasti novelnya kan? Tema utama novel ini apa sih sebenarnya? Dari yang aku lihat sih, novel ini bercerita tentang seorang perempuan yang emang berjuang untuk melawan batin dan trauma. Tapi uniknya novel ini mengajak kita buat mikir gitu. Kalau di balik luka yang berat pasti ada sesuatu yang membuat kita bertahan. Setuju banget. Terus penggambaran tokoh utama di novelnya itu rapuh tapi juga kuat. Dan yang paling bikin menarik tuh sebenarnya karena ada beberapa tokoh yang benar-benar support dia banget. Tetapi di sisi lain ada beberapa tokoh yang ngebuat dia jatuh dan down banget. Itu sih kerasa kayak real banget ya. Jadi kalau kalian sendiri merasa kalian terharu gak sih baca novel kayak gini? Terharu banget. Terharu banget sih lihat perjuangannya yang benar-benar sekuat itu ya, berat. Terus kalau alurnya gimana? Kalau menurut aku alurnya campuran ya. Kadang kita diajak ke masa lalu, kadang juga kita diajak ke masa sekarang. Jadi para pembaca tuh tahu kenapa si tokoh utamanya ini memiliki luka yang berat banget. Ya, dan untuk latar tempatnya tuh sebenarnya sederhana banget, kayak rumah, kamar, dan tempat sehari-hari kita. Tapi karena sederhana itu yang ngebuat kita deket banget sama kayak kehidupan sehari-hari kita. Dan itu sih yang buat aku kayak relate banget gitu. Jadi kayak deep banget ya? Ya, deep banget. Jadi kalau kalian pribadi, pengalaman kalian buat untuk baca novel kayak gini, pernah nggak sih terjadi di kehidupan nyata kalian sendiri? Kayak mungkin keluarga kalian, atau teman kalian, atau apapun lah, kerabat kalian, pernah nggak sih jadi seperti ini gitu loh? Sesakit ini gitu? Kalau untuk aku sih kayaknya kalau di kejadian di keluarga atau orang-orang sekitar aku belum pernah. Aku tuh pernah cuman kayak lihat di TikTok, di sosial media, kayak banyak banget kejadian yang terjadi di mereka, dan itu tuh aku rasa kayak kok bisa kuat banget, kok bisa kejadian gitu. Benar. Oh ya, Sarah juga begitu ya? Ya, sama. Oke, jadi gimana nih? Kalau penonton pasti nanya kan, apa pesan dan amanat yang mereka dapetin? Jadi, apakah buku ini sebenarnya worth it untuk dibaca? Apa pesan dan amanat dari novel ini sendiri? Pesan yang paling ngena itu kita diajak buat bertahan. Kita pasti bisa sembuh dari luka-luka yang kita pernah alami. Yaitu dengan cara tetap bertahan dan tetap berdoa aja. Ya, benar banget. Dan harus kita tahu proses penyembuhan itu tuh nggak gampang ya teman-teman. Jadi kayak ada jatuh, ada bangkit. Tapi satu, intinya jangan pernah berhenti. Itu sih yang aku tangkap. Jadi kalau misalnya kalian nih berada di posisi yang sama seperti wanita yang ada di dalam novel ini, apa yang akan kalian lakukan sebagai para pembaca dan sebagai mungkin untuk pengalaman kalian juga kan? Kalau aku mungkin aku bakal nggak tahu sih sebenarnya, karena kayak nggak kebayang kalau misalnya ini kejadian di kehidupan nyata kita ya. Karena kayak kalau di novel aja tuh kayak sakit banget gitu, nggak kebayang kalau misalnya kejadian di kehidupan nyata. Kalau Sarah sendiri pasti kasih dong sedikit gambaran kalau kamu jadi wanita seperti ini di dalam kehidupan nyata kamu. Kalau aku jadi wanita yang ada di tokoh novel ini ya mungkin bakalan ngerasa sakit banget ya pastinya. Terus juga pasti adalah kita di masa-masa yang pengen menyerah. Tapi kita pasti mengingat kalau kita tuh menyerah pasti ada orang yang bakalan sedih kehilangan kita. Jadi kita harus tetap bertahan. Ya, jadi apapun keadaan apapun, mau bagaimanapun kita harus tetap bisa bertahan dan survive di kehidupan kita ya guys ya. Oke.
Dan tanpa terasa, rupanya kita udah di pertengahan podcast nih. Jadi kali ini kita bakal break dulu. Nantikan kita kembali lagi sesaat lagi. Nah, kembali lagi nih ke kita Oke, dari tadi kan kita udah bahas tentang gimana mereka sebagai pembaca ya. Kalau sekarang dari sisi penulisan ini sendiri tuh gimana sih? Menurut aku bahasanya enak banget, gak ribet tapi tetap puitis dan gampang banget dibaca tapi tetap rasa dalam. Ya, benar banget. Apalagi pakai sudut pandang orang pertama. Jadi pembaca tuh pas baca tuh kayak dapat ngerasain gitu perasaan si tokoh ini. Nah, kalau dari tadi nih ada penulis ya kan, masalah penulisan. Kalau kalian sendiri, menurut kalian, kalau kalian dikasih kesempatan untuk jadi penulis, novel apa dan seperti apa novel yang bakal kalian tulis? Apakah sama atau mungkin kalian punya novel lain? Kalau aku sih kayaknya enggak ya Kak, karena aku lebih suka kayak kehidupan yang romantis, yang tentang kayak percintaan anak-anak SMA. Jadi mungkin aku bakal buat novel yang genrenya romansa tapi bercerita tentang anak sekolah. Ditunggu ya. Nah, kalau Sarah sendiri gimana? Kalau aku sih emang suka yang romantis juga, tapi aku suka yang kayak anak-anak Gen Z sekarang yang sad ending gitu. Oh, sad ending ya. Wow, menarik ya. Kenapa nggak mau ngambil kisah sendiri aja gitu, kisah kehidupan kalian buat jadi novel kalian nanti suatu saat nanti? Aduh, kalau kehidupan aku nggak ada seru-serunya. Oh, gitu. Jadi kayak Jadi kalau Sarah gimana? Sama, nggak ada seru-serunya gitu, kayak flat banget. Oh gitu, bahkan kalau ngekerasin orang gitu dari ya diam-diam gitu, masa itu kan seru juga? nge-crushin orang tuh kalau disukain balik tuh itu seru. Oh, Ya, kalau nggak oh gitu, emang harus ini ya. Oh ya, oke paham. Oke, lanjut ya. Kalau dari sisi luar ceritanya nih, kalian dalam novel yang kalian baca ini ya, dalam novel Wanita Luka dengan Akhir yang Bahagia ini, menurut kalian ada apa yang mau ditambahin? Menurut aku penulisnya nih benar-benar peka banget soal isu. Ayo lanjut. It's fine. Gak apa-apa, santai. Ya lanjut. Ya gak apa-apa. Jangan serius sekali ya, santai ya Sarah ya. Jangan, gak apa-apa. Ayo lanjut. Ya gimana? Gak apa-apa, tambahin aja. Kalian baca nih sebagai pembaca nih. Oke ya, kurang A deh, kurang B deh, kurang C deh. Jadi apa yang mau ditambahin kalau kalian yang jadi penulis dalam novel ini nih? Seperti apa? Kalian pengen buat alurnya gimana? Atau mungkin kalian kayak pengen orang itu mengerti lebih sakit apa wanita di dalam cerita ini. Jadi kalian gimana? Alshana? Menurut aku ya, cerita novel ini benar-benar peka banget soal isu perempuan gitu. Jadi pas baca tuh kita dapat ngerasain gitu, ngerasain perasaan si Ceweknya gimana? Itu aja. Kalau Amel? Ya sih, rasanya tuh novel ini tuh kayak ngebuka suara-suara cewek di luar sana yang punya luka tapi nggak pernah didengerin, dan itu tuh kerasa kayak relevan banget. Jadi tambahannya gitu aja ya, mungkin kayak lebih mengungkapkan dari si perempuan ini gimana gitu ya. Menarik banget ya percakapan kita pada sore ini gimana. Tapi sayangnya percakapan seru ini telah berakhir di sini karena kita sudah selesai dengan novel kita kali ini, dengan podcast kita hari ini. Nah, dan ternyata rupanya novel ini benar-benar dalam banget ya, benar-benar membuat para pembacanya terharu, merasakan rasa sakit yang sama sebagai seorang wanita gitu ya. Jadi inilah pesan moralnya ya. Yang mau baca silahkan boleh dibaca dari karya Tia Setiawati ini.
Worth it nggak sih? Worth it kan? Worth it banget ya. Oke. Terima kasih buat Amel sama Sarah yang udah sharing hari ini, buat udah datang juga ke sini buat podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi dan salam bahagia. Bye bye. Bye.